Assalamualaikum, halo Pianos, kembali lagi di channel saya, channel American seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Oke, kita akan langsung to the point aja di sini, yang mana bisa kalian lihat di layar keterangannya harga GCP. Koin Pi adalah kehendak rakyat ya, yang dimaksudkan di sini kehendak dari Pioneers itu sendiri ya, kehendak dari semua Pioneers dunia. Dan kita lanjutkan, dan Pi adalah deklarasi perang melawan sistem keuangan terbelakang. Ya, betul sekali. Tidak ada negara yang dapat menghentikan revolusi Web3 atau Web3 yang dibuat oleh Pi. Pemblokir apapun tidak akan bisa gitu ya. Maksudnya, apakah itu individu atau negara tidak mengikuti tren, dan Pi pasti akan membuatnya membayar mahal ya. Nah, ya yang dimaksudkan di sini mau tidak mau di masa yang akan datang ya, Pi tetap akan diterima di semua negara ya. Ya, walaupun untuk saat ini Pi tidak diterima di Indonesia ya sebagai alat bayar. Kalau untuk di luar negeri itu masih mungkin bisa diterima sebagai alat bayar, karena di sana memang kebanyakan regulasinya itu atau hukum-hukum terkait keuangan itu ya lebih ringan lah ketimbang di negara kita Indonesia ya. Kan kita bisa lihat bagaimana di luar negeri Bitcoin pun pernah menjadi alat bayar ya di luar negeri. Kalau di Indonesia selain dari rupiah itu diharamkan ya, tidak diwajibkan ya. Nanti kalau kita melakukan transaksi membayar bukan dengan rupiah, kita dikenai hukuman ya. Jadi jangan sampai kita melanggar hukum. Jadilah warga negara yang baik dan patuh terhadap hukum yang sudah ditetapkan ya. Dan sahabat Pioneers ya, ini memang Pi ini merevolusi ya. Ini adalah inovasi ya, dan ini tidak bisa dibantah ya. Kita semua harus mengikuti tren perkembangan zaman sesuai dengan pernyataan dari Pak Joko Widodo ya. Dunia cepat sekali berubah dan kita harus mengikuti itu. Kalau kita tidak cepat-cepat merespon, maka kita akan tertinggal dan terus-terusan tertinggal ya. Jadi maksud Pak Jokowi tersebut mengisyaratkan kepada masyarakatnya ya. Tidak usah kalian berharap bahwa ini secara versi saya ya, versi saya, tidak usah kalian berharap untuk Pi ini viral di TV-TV nasional di Indonesia, karena kita sudah bisa melihat bagaimana Pi di luar negeri itu di TV-TV nasional di luar negeri sudah banyak dibahas ya. Kalau di Indonesia kan ya kita maklumi saja, Indonesia itu kalau sudah ada bukti baru dibahas dan menjadi berita utama ya. Kalau nggak ada buktinya ya itulah mengapa tidak ada respon ataupun nggak ada berita-berita TV nasional yang memberitakan terkait Pi ini. Padahal tentu kita sama-sama tahu di Indonesia komunitas Pi Network sudah sangat-sangat banyak sekali ya. Dan nggak mungkin ya para orang-orang penting tidak tahu terkait adanya Pi Network ini ya. Media-media TV nasional tidak mungkin tidak tahu adanya Pi Network ini. Tetapi dikarenakan belum ada bukti, mereka tidak akan memberitakan terkait Pi Network ini ya. Terkecuali nanti kalau sudah ada bukti barulah ya. Beda halnya seperti di luar negeri. Ya, walaupun tidak ada bukti ya, belum open minded maksud saya di sini, tetapi mereka memang belajar dari apa ini Pi Network dan potensinya akan seperti apa ke depan gitu ya. Dan siapa sih di balik layar dari Pi Network ini, siapa sih di balik perusahaan Pi Network ini. Makanya di luar negeri itu TV-TV nasional itu banyak sekali membahas Pi Network, karena mereka mau belajar dan mau mendalami ya terkait Pi ini ya. Pi ini saatlah viral banget ya untuk berita-berita nasional di luar negeri juga ya. Untuk di Indonesia ya kita tunggulah nanti setelah open minded, mungkin barulah Indonesia terbuka ya, TV-TV nasional memberitakan
ini segala macamnya terkait Pi Network ya. Jadi sahabat pioners ya, saya yakin Pi Network bertahan sampai sekarang karena kita memiliki seorang pemimpin yang sangat bijaksana. Siapakah itu? Yaitu Pak Joko Widodo ya. Jadi bersyukurlah kita memiliki pemimpin yang sangat bijaksana, yaitu Pak Joko Widodo yang sangat saya hormati ya. Karena beliau memang orang yang sangat adil, dan juga tentu kalau rakyatnya senang ya, beliau juga akan senang lah, kurang lebih begitu ya. Tentunya kalau misalnya presiden kita bukan Pak Jokowi, ya saya udah nggak tahu lah ke depannya. Ya, saya udah nggak tahu. Kalau misal saat ini aja nih, presidennya juga bukan Pak Jokowi, mungkin aja ya, Pi Network tidak akan lagi beroperasi di Indonesia. Ya, apalagi kemarin kan masalahnya ya udah pada tahu lah, nggak usah kita bahas lagi ya. Karena adanya Pak Presiden Jokowi, beliau tentu diam-diam juga sebenarnya sih mendukung ya atas adanya Pi Network ini ya, walaupun beliau tidak menunjukkan secara langsung pidato di layar gitu ya, mengatakan ini mengenai komunitas Pi Network di Indonesia, tetapi dalam diam beliau sudah terbukti ya. Kita lihat sekarang ini yang katanya Pi Network mau disingkirkan dari Indonesia, diblokir, akhirnya tidak sampai dengan saat ini ya. Ini suatu hal yang sangat positif ya, sangat positif sekali ya. Itulah mengapa saya di beberapa penjelasan tadi mengatakan bahwa kita orang yang sangat beruntung ya, memiliki presiden yang sangat bijaksana ya. Semoga saja untuk Pak Jokowi tetap memimpin kita sampai dengan beberapa tahun lagi ke depannya ya. Amin ya robbal alamin ya. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke. Jadi semangat sahabat pioner semua ya. Oke, kita nggak membahas ya terkait harga GCP koin Pi adalah kehendak rakyat, itu maksudnya kehendak para pioners ya. Betul sekali ya. Ini akan saya jelaskan sedikit, yaitu maksudnya apa? Kesepakatan dari para pioners ya. Kalau para pioners dunia sepakat dengan satu Pi sama dengan 314.159 US dollar. Wow, itu realistis ya, itu sangat sesuai dengan visi dan misinya, dengan programnya. Walaupun Dr. Nicholas Koukalies tidak menyatakan satu Pi sama dengan nilai GCP, tetapi Dr. Nicholas Koukalies sendirilah yang menghimbau agar para pioners lah yang menentukan nilai Pi itu sendiri ya. Nah, pihak Kortim tidak pernah membantah ataupun mengatakan nilai GCP adalah scam ya. Yang sering membantah itu hanya moderator. Ya, karena moderator mungkin diam-diam di belakang jadi tukang serok ya, makanya dia selalu membantah nilai GCP gitu ya. Jadi sahabat pionersku semua, pertahankan nilai ini ya. Ini adalah potensi yang sangat baik ke depannya ya, kalau kita tetap menggunakan nilai ini saat melakukan transaksi di kemudian hari ya, karena ini akan berjangka panjang, tidak akan habis, tidak akan cepat habis Pi coin di tangan kita ya. Malah kita perharinya mungkin hanya menghabiskan satu Pi coin, mungkin saja nggak sampai satu Pi coin ya, karena harga barang yang sesuai GCP itu wow banyak sekali ya, dari yang sederhana sampai dengan yang super mewah di marketplace yang kedepannya akan buka ya secara global, yaitu marketplace pendukung nilai GCP ya. Jadi marketplace tersebut ya minta dukungan penuh juga kepada semua pioners dunia agar jangan pernah melakukan transaksi P2P antar sama pioners di bawah nilai GCP, yaitu akan merusak visi dan misi dari proyek Pi Network ini ya. Kalau sampai harganya hanya $100, dipastikan proyek ini gagal, karena akan beralih ya, semua koin-koin Pi milik para pioners itu akan beralih ke tangannya sang penguasa, yaitu para elit global ya. Akhirnya jadilah Pi coin ini seperti Bitcoin pada umumnya ya, gagal ya. Jadi
Masa sih kalian nggak paham dengan apa yang saya jelaskan di sini gitu ya? Kan udah jelas-jelas Picoin untuk orang biasa. Jadi untuk menghindari agar tidak dikuasai oleh para elit global, itulah mengapa harganya harus tinggi. Jadi para elit-elit global, orang-orang kaya, orang-orang triliuner itu hanya bisa mendapatkan Picoin dengan jumlah yang tidak akan banyak ya. Malahan mereka hanya akan menjadi vendor yang ke depan siap memfasilitasi para pionas dalam pertukaran Picoin ke barang atau juga ke uang fiat ya. Tapi ingat, ke depan tentulah dibatasi ya. Jangan kalian berpikir saat ini ke depan setelah open mainnet kalian bisa membelanjakan semua Picoin kalian, itu hal yang salah ya. Pihak core team tentu sangat menjaga agar Picoin ini stabil nilainya. Ya, stabil nilainya, bertahan sampai ratusan tahun mungkin atau bahkan ribuan tahun ke depannya. Tidak akan rusak ya. Tidak akan hancur untuk Picoin. Akan terus bertahan dan berjangka panjang. Itulah tujuan dari core team ya. Jadi Picoin di tangan para pionas ya, itu akan irit sekali karena saat nanti dibuka open mainnet akan dibatasi untuk pembelian barang, misalnya beli mobil gitu ya, beli beberapa barang-barang mewah lainnya, itu akan dibatasi. Dan palingan kita hanya mengeluarkan maksimalnya gitu ya, maksimalnya ya 1 koin atau 2 koin gitu ya, dan minimalnya misalnya di bawah dari 1 koin, 000 sekian Picoin gitu ya, untuk sebulan sekali gitulah ya. Mungkin saja seperti itu ya. Ini bisalah kalian anggap sebagai perkiraan ya, tetapi di sini saya hanya menjelaskan secara realistisnya aja, secara yang masuk akalnya aja ya, karena memang itulah yang sedang dilakukan oleh pihak core team untuk persiapan di masa mendatang ya. Jadi jangan kalian anggap setelah open mainnet kalian langsung kaya mendadak, itu enggak ya. Kita disuruh untuk ke arah kebebasan finansial dengan menggunakan Picoin kita, membelikan beberapa barang ya. Itu yang kedepannya akan bisa kita lakukan, membelikan beberapa barang dengan membayar hanya dengan 0, sekian Picoin atau paling maksimal itu 1 Picoin gitu ya ke depannya. Nah, jadi itu saja sahabat pionersku semua yang bisa saya infokan kepada Anda ya. Terkait penukaran Picoin ke uang fiat juga sudah sangat jelas di dalam ekosistemnya, itu sudah sangat lengkap juga ya, semuanya lengkap lah ya. Jadi menurut saya tidak perlu ada yang dibantah dan dipertanyakan lagi ya. Kalau kalian di video ini masih bertanya juga, silahkan diulang lagi videonya ya, insya Allah kalian akan paham ya. Jadi ini saja yang bisa saya informasikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.